Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita bawa hati kita untuk kita boleh dengar apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam Habakuk 3. Hari ini saya akan membawakan Habakuk pasal yang ketiga. Nah, sebelumnya kita mau lihat Habakuk ini mencatat apa, saudara-saudara. Habakuk ini sebagai seorang nabi Allah. Dia ada di dalam bait Allah. Habakuk ini adalah orang yang bisa menerima penglihatan-penglihatan dari Allah. Dia juga orang yang ditaruhkan oleh Tuhan untuk bernubuat tentang apa yang akan terjadi. Dan yang paling penting, saudara-saudara, Habakuk ini memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena dia merupakan orang yang peka, dia menjaga ibadahnya untuk tetap menjalankan ibadahnya ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita perhatikan isi dari kitab Habakuk ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Memang di Habakuk ini cuma 3, saudara-saudara, pasalnya. Nah, tapi kita lihat di mana di sini justru Habakuk yang sering kali disebutkan berbicara kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan itu menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaannya, setiap hal-hal yang dinaikkan oleh Habakuk. Ini membuktikan apa? Dia adalah seorang nabi yang memiliki keintiman hidup dengan Tuhan. Hidupnya melekat dengan Tuhan. Nah, kita juga melihat beberapa nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti Nabi Yunus, Nabi Yeremia, itu mereka bisa memiliki percakapan dengan Tuhan yang kemudian mereka tuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Nah, sebelum kita lanjut, saudara-saudara, untuk mempelajari bagaimana kitab Habakuk ini, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu kami percaya padamu Tuhan, walaupun kami belum melihat, kami terus percaya pada janji firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Oh haleluya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Dengan iman percaya kami Tuhan, kami melewati hidup kami bersama dengan Engkau. Kau yang menuntun Tuhan setiap langkah hidup kami. Kau yang memampukan setiap kami. Kau yang memberi kami kekuatan ya Tuhan. Dan biarkan kami percaya dengan iman kami bahwa bukan apa yang kami lihat, tetapi apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami.
Ajari kami belajar ya Tuhan untuk lebih lagi mengandalkan Engkau di setiap hidup kami ya Bapa. Sehingga segala perbuatan kami Tuhan boleh dikatakan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh didapati sempurna di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bagian kami adalah belajar dan melakukan setiap firman-Mu. Untuk itu terangi ya Tuhan hati kami, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melihat apa-apa yang harus kami lakukan, yang harus kami kerjakan dalam perjalanan ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kita masuk dalam Habakuk 3 dengan judul perikop doa Nabi Habakuk. Nah kalau yang di pasal ketiga ini isinya tentang doa, tentang sebuah pujian, tapi pujian yang dinaikkan dengan nada ratapan. Dan di sini Habakuk sedang menyampaikan bagaimana iman seorang nabi, iman orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dari Habakuk 3 ini bentuknya berbeda dari pasal yang pertama maupun yang kedua. Nah, di pasal yang pertama dan kedua itu, di situ Habakuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika Habakuk selesai menerima jawaban-jawaban dari Tuhan, ketika dia bertanya tentang sesuatu dan dia mendapatkan jawabannya, dikatakan di ayat yang terakhir, berdiam dirilah Habakuk ini di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk merenungi jawaban-jawaban Tuhan. Nah, ini penting saudara-saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita bertanya sama Tuhan, ketika kita mendapatkan sebuah rema yang daripada Tuhan, kita mesti berdiam diri untuk merenungkan apa-apa saja yang Tuhan nyatakan dan apa-apa saja yang harus kita kerjakan ketika kita mendapat jawaban dari Tuhan. Jangan mengeraskan hati, karena di situ Tuhan sedang mau bentuk kita, Tuhan sedang mau benerin kita. Nah di pasal yang ketiga ini setelah percakapan Habakuk dengan Tuhan, dia menaikkan doa-doanya. Tapi dia tahu ada sesuatu yang salah. Sehingga dalam doa ini dia naikkan dengan sebuah ratapan dalam bentuk puisi. Nah mari kita baca dalam Habakuk 3 pasal yang pertama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, ku kagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka, ingatlah kasih sayang. Dia tahu penghukuman itu akan datang. Dia tahu bahwa bangsa ini mendukakan hati Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan segala pengetahuan bagi umatnya. Tapi pengetahuan itu tidak diterapkan di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga dalam doanya ini, Nabi Habakuk meratap. Dia bergumul dan dia memohon kepada Tuhan. Di bagian awal dia menyatakan, Habakuk menyadari kedahsyatan Tuhan. Habakuk menyadari kuasa Tuhan itu melingkupi seluruh bumi. Dia mengakui keagungan Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan apapun atas muka bumi. Dan di situ dia merendahkan hatinya untuk memohon kepada Tuhan. Dalam murka, ingatlah kasih sayang. Dia sedang ingin menyatakan bahwa permohonan ini hamba naikkan supaya Tuhan melembutkan hatinya. Di ayat yang ketiga, Allah datang dari negeri teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah, keagungannya meliputi seluruh bumi, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Nah, dia menyebutkan Allah datang dari negeri Teman atau sebelah selatan, saudara-saudara, yaitu Yehuda. Karena para nabi itu sering menggunakan istilah ini untuk menunjuk pada saat badai terjadi di daerah selatan atau di padang pasir. Ketika di mana di padang pasir itu Tuhan mengendalikan angin selatan untuk mendatangkan burung puyuh dan mana.
bagi bangsa Israel yang ketika itu Tuhan giring keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nah, di sini syair ini diciptakan untuk mengingatkan Tuhan bagaimana ketika ada di sana, di sebelah selatan sana, bagaimana peran Tuhan untuk membawa mereka melewati padang gurun. Dan kemudian juga disebutkan pegunungan Paran. Paran ini adalah tempat di mana mereka melewati ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berangkat dan kemudian mereka sampai di Gunung Sinai. Jadi Paran ini merupakan kawasan pegunungan saudara-saudara, bukan padang gurun. Di mana di sana Nabi Habakuk ini sedang mengingatkan bagaimana perjumpaan Tuhan dengan umatnya di pegunungan Paran. Dan kemudian dia memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan yang mendatangkan pertolongan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan umat Tuhan. Di ayat yang keempat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya. Dan disitulah tersembunyi kekuatan. Dia mengakui bagaimana kekuatan yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Cahaya Tuhan itu menyatakan bagaimana kemuliaan Tuhan, melambangkan bagaimana kekuasaan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat menahan kebesaran Tuhan yang dinyatakan melalui tangan Tuhan. Yang kelima, di depannya berjalan sampar dan wabah mengikuti jejaknya. Nah, penyakit sampar ini sering dihubungkan dengan yang namanya penghukuman dari Tuhan. Sampai orang-orang biasanya dikatakan merasakan demam atau panas tinggi yang menyertai penyakit sampar tersebut. Itu adalah sebuah jejak ketika Tuhan marah, ketika Tuhan hendak menghukum umatnya. Seperti sebuah penyakit sampar yang datang melanda seluruh umat Tuhan. Ayat yang ke-6, ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur luluhlah gunung-gunung yang ada sejak zaman purbakala. Dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Dan ketika Tuhan itu dikatakan bangkit untuk menunjukkan kuasanya, maka bumi ini akan bergetar. Karena kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Bumi ini dikatakan adalah bangsa-bangsa yang ada, yang hidup di dalamnya. Gak akan tahan ketika melihat kedahsyatan Tuhan mendatangi mereka. Di ayat yang ke-7, aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan dan tenda-tenda Midian bergetar. Midian ini adalah anak dari anak Abraham dari Ketura, saudara-saudara. Mereka ini adalah suku-suku dari bangsa-bangsa Arab. Dan mereka ini adalah musuh dari bangsa Israel. Di ayat yang ke-8. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah amarahmu ketika engkau mengendarai kudamu dan kereta kemenanganmu? Nah, di sini Habakuk menggunakan sungai dan laut sebagai makna kiasan. Kepada siapa murka Tuhan itu akan ditujukan. Sehingga Tuhan harus dikatakan mengendarai kuda dan kereta untuk menyatakan kemenangan atas peperangan tersebut. Tuhan berperang untuk memperoleh kemenangan. Di ayat yang ke-9. Busurmu telah kau buka telanjang. Kau isi dengan anak panah, Selah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang kau belah. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilatan. Ini berbicara tentang tindakan yang dilakukan di dalam sebuah
peperangan. Karena alat-alat peperangan dikatakan sudah dibuka. Dan ketika ini dinyatakan, alam semesta itu gemetar, saudara-saudara. Gunung-gunung itu diartikan bagaimana orang menyaksikan pekerjaan Tuhan. Orang-orang bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Itu selalu diibaratkan, selalu diperumpamakan dengan gunung. Bagaimana manusia bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan bagaimana ketika itu bergetar. Apa yang dirasakan oleh manusia seperti sebuah peperangan yang sedang dinyatakan. Di ayat yang ke-12, dalam kegeraman engkau menginjak-injak bumi. Dalam murka engkau mengirik bangsa-bangsa. Kalau Tuhan marah, kalau Tuhan geram, itu bumi dan ciptaannya bukan apa-apa, saudara-saudara. Mereka tidak akan tahan menghadapi murka Allah. Dan kegeraman Allah ini disampaikan kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah za'am. Itu adalah sebuah kemarahan, sebuah murka Tuhan. Karena kegeraman Allah melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh umatnya di muka bumi ini. Ayat yang ke-13, engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai leher. Nah, saudara-saudara, dikatakan Tuhan yang bergerak maju. Tuhan yang menghampiri mereka, saudara-saudara. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya yang datang seperti badai untuk menyerahkan aku. Dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri itu masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Engkau menusuk, ini adalah sebuah gambaran tentang tindakan yang akan dilakukan. Menusuk. Tuhan akan datang dengan pasukannya yang besar, dikatakan sampai air itu berbuih karena banyaknya pasukan. Sehingga air itu bukan cuma bergelombang tapi berbuih, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan itu tampil dengan segala keperkasaannya, gak ada satupun manusia yang tidak takut. Sampai mereka gemetar, bibirnya bergetar. Itu karena melihat bagaimana kuasa Tuhan itu yang begitu dahsyat. Nah, di ayat 17 ini, saudara-saudara, sampai 19, ini adalah ayat yang sering kita kutip. Ayat yang sering kali memberikan kekuatan tentang perkataan iman kita. Di mana nabinya menyampaikan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Saudara-saudara, pohon ara itu adalah sebuah pohon yang bisa dimakan buahnya. Dan buahnya itu terasa manis ketika dikonsumsi. Sementara dikatakan pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah pohon yang sangat berharga. Karena apa? Minyaknya ini sangat berguna. Minyaknya ini bisa dipakai untuk mengurapi. Minyaknya ini bisa digunakan untuk penerangan yang menerangi tempat-tempat. Dan kemudian dari minyak zaitun ini juga kadang-kadang minyaknya digunakan untuk berbagai pengobatan di dalam kesehatan. Sedangkan pohon anggur itu melambangkan sebuah berkat. Perhatikan pohon ara, kemudian pohon zaitun dan pohon anggur. Ini sesuatu yang diharapkan
bisa digunakan, sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang baik, yang bisa dikonsumsi, yang bisa dipakai. Dan ketika penghukuman Tuhan terjadi, dikatakan tidak nampak buah dari pohon-pohon tersebut. Bahkan ladang-ladang itu sebagai sumber makanan pokok, saudara-saudara, tidak menghasilkan gandum. Artinya mereka mungkin dalam masa kekeringan, mereka berada di dalam masa kelaparan. Bahkan ternak pun gak ada. Dikatakan kambing-kambing domba terhalau dari kurungan, dan lembu-lembu gak ada di dalam kandang mereka. Ini sebagai contoh bahwa ternak pun tidak ada pada masa itu. Gak ada jaminan kesejahteraan bagi bangsa Israel. Tapi perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun dia tidak menerima semua yang baik, dia memutuskan akan tetap bersukacita. Karena apa? Keyakinannya bahwa Tuhan suatu saat nanti akan menyelamatkan mereka. Sekalipun tidak ada hal-hal yang menyenangkan pun Tuhan, hatiku akan tetap memuji Tuhan. Hatiku akan tetap meninggikan nama Tuhan. Karena Habakuk yakin pertolongannya hanya datang daripada Tuhan. Sekalipun kenyataan yang mungkin dia lihat, yang mungkin dia harapkan, itu jauh dari apa yang baik. Gak bisa memberikan kekuatan. Tapi sebagai pengakuan kepercayaannya, Habakuk menyatakan imannya kepada Tuhan melalui doa-doanya. Dia mempunyai pengharapan bahwa penghiburan itu akan ada. Sekalipun mereka berada pada masa tertekan, sekalipun mereka melihat keadaan itu sedang tidak baik-baik saja di masa itu. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Habakuk ini? Yang pertama, saudara-saudara, Habakuk itu merupakan gambaran sosok. Dia adalah hamba Tuhan, dia seorang nabi. Dia hidupnya melekat kepada Tuhan, sehingga dia dipercaya sama Tuhan untuk bisa memperoleh penglihatan, untuk bisa menyampaikan nasihat-nasihat dan teguran-teguran buat bangsa itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Habakuk bisa menyampaikannya kepada Tuhan dan kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Di tengah-tengah keraguannya, dia melihat segala sesuatu yang terjadi yang tidak pada tempatnya. Dia datang sama Tuhan dan bertanya. Kemudian dia mendapatkan jawaban. Tuhan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaannya. Tapi itu semua, saudara-saudara, ditutup dengan keyakinan imannya yang kuat dan pengharapannya kepada Tuhan. Kitab ini punya relevansi dengan masa sekarang, saudara-saudara. Bagaimana umat Tuhan itu banyak yang mempertanyakan tentang apa yang terjadi. Tuhan, kami mengalami ini, kami mengalami itu. Kenapa kami menderita? Kenapa kami harus melihat orang fasik diberkati oleh Tuhan? Apa yang kita lihat? Bagaimana sepertinya ketidakadilan itu terjadi di tengah orang-orang yang berusaha menjaga hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Engkau, tetapi kenapa saya melihat hal-hal yang tidak adil dalam penglihatan saya? Itu juga dialami pada masa Habakuk melayani pada masa itu. Berbagai pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan pada masa itu, pada hari ini. Seringkali ini membuat sebuah tanda tanya di dalam kehidupan kita. Dan apakah Anda tahu bahwa Tuhan masih memberikan jawaban-jawabannya sampai sekarang? Dan bagaimana kita bisa menerima jawaban ketika kita bertanya kepada Tuhan? Sama seperti Habakuk, saudara-saudara. Dia menjaga hidupnya. Dia melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Dan melalui kebenaran yang dia jalankan itu, saudara-saudara, di tengah hal-hal yang gak baik, di tengah hal-hal yang gak sempurna yang dia lihat, Habakuk memiliki iman yang teguh. Dia tetap percaya Tuhan. Di tengah keadaan yang gak baik sekalipun, Tuhan pasti akan berperkara dalam hidupnya. Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, dari Habakuk ini banyak hal, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari. Dari apa yang disampaikan oleh Habakuk ini, mungkin cuma 3 pasal. Tetapi kita tahu, Tuhan berperkara melalui nabi ini.
Tuhan bisa menyampaikan teguran-teguran, Tuhan bisa mengingatkan dia. Dan saudara-saudara, bukankah ini juga yang terjadi? Kita seringkali ragu-ragu dengan apapun yang kita lihat, dengan apapun yang kita alami, dengan apapun yang orang lain alami. Tapi hari ini kita mau belajar untuk memiliki iman seperti Habakuk. Bagaimana ketika keadaan gak baik sekalipun, Habakuk tetap memegang imannya dan dia tetap memutuskan untuk mempercayai Tuhan di tengah apapun yang terjadi. Hanya kuatkan hati kita dan keteguhan kita akan membawa kita kepada keselamatan dan kemenangan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh tetap berdiri teguh Tuhan, dimanapun posisi kami berada hari ini. Sama seperti Habakuk Tuhan, kami rindu untuk kami bisa melekat kepada Engkau Tuhan, sebagai hamba yang Tuhan percaya, sebagai pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami ini terang Tuhan di tengah kegelapan. Ketika kami melihat banyak ketidakadilan, ketika kami merasakan banyak penderitaan dan tekanan di dalam kehidupan kami, izinkan kami berharap kepadamu. Bahwa ketika segala sesuatu mungkin tidak baik, ketika segala sesuatu mungkin menyakiti kami, tapi kami percaya apapun yang terjadi Tuhan berperkara atas hidup kami. Kami minta Tuhan kemampuan untuk kami bisa melewatinya, ketaatan untuk kami bisa berpegang teguh dengan apa yang Kau janjikan Tuhan, dan kesetiaan sampai waktu-Mu tiba bagi setiap kami. Kami serahkan lebih lagi Tuhan kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.